Saat ini saya mau mengeksplor salah satu kampung tertua yang ada di Kepulauan Selayar, yaitu Kampung Bisorang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Atuda adalah salah satu tradisi yang masih dijalankan di Kampung Tua Bisorang. Tujuannya adalah sebagai perkenalan atau salam izin masuk kampung, sekaligus penghormatan kepada leluhur serta masyarakat Bisorang. Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Tua Bisorang, bagi pendatang yang ingin bertamu ke dalam kampung pertama kalinya, itu harus melakukan tradisi patudah atau menempelkan kepala kita ke batu 3 kali. Batu ini batu terakhir sebelum menuju ke kampung ya. Iya. Nah, patudah ini dipercayai bisa menangkal celaka saat para tamu keluar dari kampung. Kampung Tua Bisorang terletak di bagian timur Pulau Selayar, tersembunyi dan berada tepat di atas Bukit Batu. Sebagai kampung tua yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian, warga di sini cukup ramah terhadap pendatang. Termasuk anak-anak yang sangat terbuka menerima saya. Mereka tanpa canggung mengajak saya bermain salah satu permainan tradisional yang biasa mereka lakukan. Tiap-tiap daerah memang memiliki permainan tradisionalnya masing-masing. Seperti di Kampung Tua Bisorang ini ada gandro yang masih dimainkan sampai sekarang. Gandro merupakan kearifan lokal yang mengajarkan kebersamaan dan ketangkasan dengan unsur kompetitif. Gandro sendiri merupakan sebutan untuk bola anyam dari daun kelapa ini. Ini seukuran bola tenis dan mainnya itu cuma dilempar-lemparin aja ke bagian musuh. Yuk! Yes! Sarung menjadi bagian identitas warga Selayar. Bahkan saat bermain, anak-anak di sini tidak lepas dari balutan sarung. Selain penutup bagian tubuh, bagi warga Selayar, sarung berfungsi sebagai pelindung dari cuaca panas dan dingin. Nah, begitulah cara main gandro atau bola dari daun kelapa ini. Jadi dibagi dari 2 tim, ada tim penyerang dan tim yang bertahan. Kalau tim penyerangnya sudah bisa berhasil mengenai semua tim penahan, maka kita menang. Pemain penyerang dan bertahan ditentukan di setiap tim. Mereka mendapat kesempatan untuk melempar gandro ke batu yang ditumpuk bersusun. Kena, yeay! Masyarakat Selayar patut bangga. Mereka masih bisa mewariskan nilai melalui sebuah permainan. Akhirnya sekali lagi tim kita menang karena berhasil nyusun tanpa terkena bola gandro. Mantap banget. Bergabung bersama para petani tambak yang sedang panen di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan menggunakan jaring, saya berusaha menggiring ribuan kilogram udang faname menuju salah satu sudut kolam. Saya bersama para petani tambak hari ini lagi panen udang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sementara di sisi kiri dan kanan kolam, petani lain menarik kedua ujung jaring sambil berjalan perlahan. Sebagian lainnya menahan jaring tetap menempel ke dasar kolam agar tidak ada udang yang kabur. Nah, udang yang dipanen hari ini adalah udang faname dan cara panennya unik banget nih. Pakai jaring yang lebar banget, panjang, terus ditarik atasnya, bawahnya juga ditahan pakai kaki. Jadi jalannya agak harus miring-miring gini. Semakin tersudut, banyak udang yang berusaha melompat menghindari kepungan jaring. Ini
Ini udah mau selesai narik jaringnya dan makin kesini makin banyak yang terperangkap, lompat-lompat semua. Jadi rasanya kayak diserang udang. Saking banyaknya udang yang terkurung, hewan air yang mampu melesat mundur ini menjadi mudah ditangkap. Dapet! Langsung dapet percobaan pertama. Keren, keren, keren. Ini udangnya bentukannya. Para pembudidaya rata-rata melakukan panen faname setelah berumur lebih dari 100 hari dengan rata-rata berat per ekor mencapai 200 gram. Ukuran tersebut yang banyak diminati oleh pembeli. Ini jaringnya udah ketemu nih ujung sama ujung, bentar lagi tinggal ditarik aja semua ke atas. Saat cuaca panas terik seperti sekarang, proses panen udang harus dilakukan dengan cepat untuk menjaga kualitas hasil panen. Ini berat banget, ini harus diangkatnya pakai apa ini Pak? Terus kalau berat gini Pak? Saking banyaknya udangnya ini. Nggak kuat nih orang 4 ngangkat aja nggak bisa. Dengan beban yang hampir mencapai 2 ton, udang-udang ini akhirnya diangkut dengan keranjang dan dibawa secara paralel. Kayak gini. Ini ya Pak? Ya, angkat langsung. Wah. Berat banget. Ini mah banyak banget Pak. Mantap betul. Wah, bentar. Nggak kuat Pak. Kuat, tolong dong. Saya harus bersusah payah saat mencoba mengangkat satu keranjang penuh. Ini satu box segini berat banget. Panen udang seperti ini disebut panen normal. Selain sesuai jadwal, panen kali ini dilakukan bukan karena overpopulasi atau akibat penyakit. Gotongan Pak. Gotongan aja nih. Nah, gitu. Biar nggak terlalu berat. Aduh. Gitu-gitu kan Ini Pak. Tuh. Ngangkatnya harus gotongan karena satu keranjang itu sampai 30 kilo ya Pak. Agar bersih dari partikel lumpur, pasir, dan lumut, sebelum disortir, udang dibersihkan dengan cara dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air bersih. Oke. Ini ya. 2, 4 aja, 3, 4. angkat yuk. Hai. Jadi ini setelah dipanen, dicuci dulu, baru dibiarin airnya keluar semua ya? Ya. Setelah itu baru disortir. Proses selanjutnya yaitu sortir. Semua udang hasil panen digelar di atas meja besar untuk dipilih. Caranya gini. Jadi dipisahin yang gede sama yang kecil ya Pak, soalnya beda harga. Selain dibedakan berdasarkan ukuran, proses sortir juga untuk memisahkan udang yang sedang molting atau berganti cangkang. Ini kan lembek nih. Molting. Kalau ini masuknya besar atau kecil Pak? Besar. Besar ya? Nih, perbandingannya antara yang gede sama yang kecil nih. Udang yang sedang molting menyerap banyak air sehingga dagingnya lembek dan akan cepat membusuk. Udang-udang ini setelah disortir seperti ini, berikutnya akan ditimbang sebelum akhirnya masuk ke pabrik. Yang besar-besar ini masuk pabrik, kalau yang kecil-kecil masuk pasar ya Pak ya? Setelah berkendara kurang lebih 3 jam, menjelang sore hari saya sudah memasuki kawasan hutan pinus Desa Sukasetia, Cisayong, sekitar 83 km dari Cipatujah. Saya udah di campsite Curug Badak, Tasikmalaya, dan sekarang saatnya menikmati hasil panen tadi siang.
Berada di ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut, suhu udara di sini cukup sejuk, sehingga cocok dinikmati dengan sajian udang bakar. Udah setengah mateng terus diolesin bumbu ini, aromanya makin keluar, makin menggugah selera. Asik membakar udang, tidak terasa hari sudah mulai gelap. Udang memang cocok banget buat dijadiin bekal camping karena mudah banget diolah dan matangnya juga cepet. Beberapa tusuk udang bakar yang gurih cukup untuk pengganjal perut saya malam ini. Perut udah terisi udang panggang. Nah, sebelum ngantuk nih, sekarang saya mau beres-beres dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualangan. Kembali ke daerah pesisir, sekarang saya sudah bersama dengan ibu-ibu para pencari kerang tiram. Saat ini saya bersama Bu Sipar dan Bu Iyah lagi ada di Sungai Talanca, Cipatujah buat mencari kerang. Yang orang sini nyebutnya itu Tiram. tiram, Bu? Tiram. Bukan taritip? Bukan, Oh, tiram. Kita cari sekarang tiram ya? Ya. Ya udah, ikuti kita mencari tiram sekarang. Berjarak beberapa puluh meter dari tepi sungai, kami menuju bagan nelayan yang biasa dipakai untuk ngirip atau menjaring udang. Wah, banyak banget. Banyak gede-gede. Wah. Nih di bawah juga nih. Nah, yang bikin beda di sini tuh kalau biasanya tiram banyak tumbuhnya di karang. Nah, justru kalau di sini banyak di bagang-bagang kayak gini ya, Bu. Iya, iya. Nih, banyak banget, tinggal panen aja ini, Bu. Tiram adalah hewan laut dari kelompok kerang-kerangan. Bentuknya cenderung pipih dengan ujung cangkang yang bergerigi. Ini cara bukanya gimana, Bu? Bukanya digeprek dulu. Oh gitu. Wah, langsung kebuka ini. Kurang lebih kayak gini lah bentukannya tiram yang Kalau kita saya cari mah sekarang. di rumah cuma direbus. Direbus dulu buka ya, Bu ya? Kalau direbus bukan. Tiram hidup menempel pada berbagai permukaan yang keras, seperti badan kapal, tiang dermaga, hingga bambu. Dari warna dan bentuknya, sekilas tiram menyerupai terumbu karang biasa. Aduh, buat dapetin satu kayak gini effortnya luar biasa ini. Ibu di sini kuat-kuat banget. Gemuk banget dalamnya. Wah, Kalau yang begini mah montok. Montok. dapat satu yang gede. Isinya gemuk banget kayak gini. Ini pasti enak banget kalau dimakan ya, Bu. Iya. Jen di sini Jen, banyak ya kemarin nih. Iya, Bu, bentar, Bu. Bu Sipar dan Bu Iyah cukup paham letak keberadaan tiram. Mereka bahkan mencarinya di sudut-sudut yang sempit. Dengan cara membenamkan badannya, Bu Sipar merogoh tempat yang sulit untuk dijangkau. Bu, hati-hati loh, Bu. Ngeri banget. Ya, udah biasa nih ngambil. Kalau nggak begini nggak dapet. Luar biasa Bu Sipar nih. Saya lihatnya aja deg-degan. Hati-hati ya, Bu. Saat dewasa, tiram laut semakin kuat menempel. Bahkan hewan bercangkang dua ini saling menempel satu sama lain hingga membentuk gundukan. Bu Iyah, Bu Sipar, dan suami adalah sebagian penduduk pantai Cipatujah yang mencari nafkah dari hasil laut. Di musim kemarau seperti sekarang, menurut mereka tiram laut cukup mudah didapat. Sedangkan saat musim penghujan, air menjadi keruh serta banyak tiram yang tertutup pasir yang terbawa arus.
kita udah dapat banyak banget dan kayaknya nih mumpung masih fresh kayak gini enak nih kalau dimakan ya Bu ya. Iya. Yuk kita langsung aja mengolah tiram ini. Ini tadi padahal direbus bener-bener tanpa bumbu sama sekali ya Bu. Iya. Cuma pakai air aja tapi bisa gurih, asin, enak banget lagi.